Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, al-ikhwa rahimakumullah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga senantiasa dan terus menerus kita mengawali hari-hari kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mewujudkan kesyukuran kepadanya. Teriring salawat dan salam semoga tercurahkan dan terkirimkan kepada Rasul yang mulia, Nabi pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami', dari Kitab Bulughul Maram, pada pembahasan akhlak dan adab seorang muslim dan muslimah, di mana kita telah masuk pada bab az-zuhud wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Telah kita jelaskan apa itu zuhud dan apa itu wara', yang mana kesimpulannya bisa kita dapatkan bahwa sikap zuhud itu lebih tinggi daripada wara'. Karena wara' dia meninggalkan apa-apa yang memberikan mudarat bagi dirinya. Kalau zuhud lebih daripada itu, bukan sekedar meninggalkan yang memudaratkan, tapi dia juga meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Itu orang yang zuhud. Pada bab ini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah akan menerangkan kepada kita hadits-hadits yang berkaitan tentang masalah zuhud dan wara'. Hadis pertama yang beliau sebutkan adalah hadis yang diterima dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu. Sudah kita bacakan biografi singkat beliau di pertemuan sebelumnya, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isbi'aihi ila udunai. Dan An-Nu'man ketika itu berisyarat dengan kedua jarinya kepada telinganya. Jadi beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya menunjuk ke telinganya. Ini dalam riwayat Imam Muslim ya. Infarada bi Muslim, infarada bi riwayatihi Muslim. bersendirian dalam meriwayatkannya Al-Imam Muslim. Adapun Imam Al-Bukhari
tidak meriwayatkan lafaz tersebut. Karena hadits ini asalnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, tapi apa yang disebutkan dalam lafaz ini di mana Nu'man mengisyaratkan dengan kedua jarinya menunjuk ke telinganya, ini hanya ada dalam riwayat Muslim. Dan tentu ini semakin menambah penegasan dari An-Nu'man bin Bashir bahwa beliau betul-betul mendengarkan hal tersebut dari Nabi, hadits ini, tanpa melalui seorang perantara pun, tanpa melalui seorang perantara. Beliau langsung dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal jelas, wal haramu bayyinun, yang haram jelas, wa bainahuma mushtabihat, dan antara keduanya ada perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat, siapa yang menjaga dirinya waspada dari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi siapa yang terjatuh dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fi, seperti pengembala kambing yang mengembalakan kambing-kambingnya di daerah larangan, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ila akhiril hadits, sampai akhir hadits. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadits ini hadits yang sangat agung, salah satu dari 4 hadits yang berputar padanya kaedah-kaedah Islam. 4 hadits ini disebutkan oleh seorang penyair dalam 2 bait syairnya yang berbunyi, umdatud dini indana kalimatu arba'in min kalami khairil bariyati ittaqis syubhati wazhad wada' ma laysa bi ainika wa ma laysa ya'nika wa'malanna biniyati. Ini syairnya. Katanya, umdatud din, pokok agama, indana, menurut kami, kalimatu arba, ada pada 4 kalimat. Min kalami khairil bariyah, yang keseluruhannya berasal dari ucapan sabda khairil bariyah, makhluk yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 kalimat itu? Yang pertama, ittaqis syubhat, jauhilah perkara-perkara syubhat. Nah, ini hadis yang akan kita jelaskan ini, hadisnya Nu'man bin Bashir ini. Wazhad, kemudian hadis di mana Rasulullah memerintahkan untuk zuhud, akan datang nanti insyaallah, di mana Rasulullah bersabda, izhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas, zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, yuhibbukan nas, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Warghab fi ma'indallah yuhibbukallah, dan harapkanlah apa yang di sisi Allah, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Ini hadisnya akan kita terangkan insyaallah taala. Kemudian kata beliau, wa'malanna biniyati, atau sebelumnya wada' ma laysa ya'nika. Kemudian hadis, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nah, ini hadis yang juga disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadisnya berbunyi, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda ciri kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Meninggalkan yang tidak bermanfaat.
Kemudian wa'malanna biniyati, dan beramallah dengan niat. Ini hadisnya Umar bin Khattab. Hadis innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap orang mendapatkan pahala atau tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, 4 hadis inilah hadis-hadis yang mengumpulkan kaedah-kaedah di dalam Islam. Nah, ternyata salah satunya hadis yang kita akan terangkan ini. Hadis yang menerangkan kepada kita untuk mewaspadai perkara syubhat. Apa itu syubhat? Nanti akan kita terangkan. Taib. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Maksudnya jelas, nampak, tidak butuh lagi penjelasan. Karena sesuatu yang jelas itu kalau mau dijelaskan lagi, ya bisa tambah membingungkan nantinya. Kalau sudah jelas ya tidak butuh lagi penjelasan. Nah, yang seperti ini banyak orang mengetahuinya. Hatta awam pun tahu, ya. Contoh misalnya sholat 5 waktu itu wajib. Nah, ini tidak perlu tanya ulama, orang awam saja tahu sholat 5 waktu itu wajib. Berjudi, minum khamar, berzina, makan harta riba haram. Ini tidak perlu tanya ulama tentang hukumnya itu. Kenapa? Semua orang tahu. Orang awam ditanya apa hukumnya minum khamar, sampai peminumnya pun tahu bahwasanya khamar itu haram. Nah, ini namanya bayyin, jelas, terang, semua orang tahu. Nah, yang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang sebutkan nasnya secara terang di dalam Quran, atau Rasulullah SAW di dalam hadis, atau yang disepakati ulama akan hal tersebut, tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin. Contoh misalnya ayat dalam Quran, wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ini kan jelas, semua orang tahu jual beli itu halal. Juga misalnya dalam Quran dikatakan wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh, dihalalkan bagi kalian buruan laut. Jika kita mancing di laut, ya, ngambil hewan laut atau ikan di laut, itu halal. Wa ta'amuhu mata'al lakum, makanan-makanan yang ada di dalamnya itu mata'al lakum, sebagai makanan lezat bagi kalian, walis sayyarah, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Nah, ini kan jelas, terang, tidak perlu lagi pada penjelasan. Semua orang tahu, semua orang paham. Nah, demikian pula makanan-makanan yang tersedia, minuman-minuman yang tersedia, pakaian-pakaian yang kita pakai, semuanya jelas kehalalannya. Nah, jadi ini makna dari sabda Nabi, innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, terang, gamblang, tidak butuh lagi penjelasan. Dan terkadang juga sesuatu yang halal itu bisa kita petik bukan dari nas disebutkan halal, tetapi dia perkara yang didiamkan oleh syariat. Nah, kalau dia didiamkan, maksudnya tidak dijelaskan itu haram, tidak dijelaskan itu halal, maka ini perkara yang dimaafkan. Apalagi dalam perkara dunia, kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Jadi kalau dia didiamkan, tidak disebutkan kehalalannya, tidak disebutkan keharamannya, nah ini perkara yang afu, yang dimaafkan.
Sehingga halal juga hukumnya. Nah, kemudian dikatakan wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu jelas, terang, tidak butuh lagi pada penjelasan. Semua orang tahu zina itu haram, riba itu haram, minum khamar yang memabukkan itu haram, mencuri itu haram. Ini kan jelas, semua orang tahu, tidak perlu tanya ulama. Awam mengetahuinya, semua orang tahu. Apalagi kalau yang sudah dinaskan oleh Allah dalam Quran. Contoh, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Diharamkan atas kalian makan bangkai. Bangkai itu sesuatu hewan yang harusnya disembelih kalau halal dimakan, tapi ini mati tanpa proses penyembelihan. Maka menjadilah dia bangkai, haram dimakan. Waddam, demikian pula haram makan darah, baik darah yang mengalir atau darah yang dibekukan, itu tidak boleh dimakan. Walahmul khinzir, demikian pula makan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disembelih untuk nama selain Allah. Nah, ini kan jelas, haramnya itu jelas. Demikian pula kalau yang disebut oleh Nabi atau yang disepakati oleh para ulama akan keharamannya. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum harama. Diharamkan atas kalian memakan hasil buruan darat. Ma dumtum huruma, selama kalian dalam keadaan ihram. Jadi kalau sedang ihram tidak boleh makan buruan darat. Tapi kalau tidak ihram ya boleh-boleh saja. Nah, jadi ini perkara yang haram, jelas juga. Terkadang disebutkan larangan, ada yang disebutkan lafaz haramnya, kadang disebutkan larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan riba. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Ada juga nas haramnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan sisa dari harta riba. Tentang riba ini banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pengharamannya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minum khamar, segala yang memabukkan, berjudi, kemudian berhala, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, ini termasuk perbuatan setan, maka jauhilah supaya kalian beruntung. Nah, ini jelas larangannya. Tentang zina, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina itu, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Di sini Allah katakan jangan dekati, tidak Allah katakan jangan berzina. Jadi mendekat saja dilarang, apalagi berzinanya. Sehingga semua yang bisa mengantarkan kepada zina, seperti memandang, berkhalwat, ikhtilat, safar tanpa mahram, wanita melepaskan hijab, ini semua yang bisa mengantarkan kepada zina, semua diharamkan di dalam syariat, termasuk pacaran. Kenapa? Karena ini bisa mengantarkan kepada zina. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas, tidak butuh lagi kepada penjelasan. Semua orang tahu, semua orang paham. Yang masalah, yang samar-samar,
Makanya kata Nabi SAW, wa bainahuma, antara yang halal dan yang haram itu umurun mustabihat, ada perkara yang syubhat. Ini yang syubhat ini yang belum jelas, yang masih meragukan halalkah haramkah dia. Karena tidak ada nas menegaskan kehalalannya atau keharamannya, antara-antara begitu. Iya. Nah, yang seperti ini banyak orang tidak mengetahuinya. Makanya kata Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu. Tidak tahu apa? Ya maksudnya tidak tahu hukumnya. Nah, karena mungkin ada sedikit kontradiksi yang dia menurut dia pandang antara dalil-dalil yang ada, atau ulama berbeda pendapat di situ, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, ini kan syubhat ini, ya. Dan dia tidak bisa mentarjih, tidak bisa menguatkan salah satu pendapat misalnya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi banyak orang tidak tahu. Ya. Makanya dalam sebagian riwayat dikatakan la yadri katsirun minan nas aminal halal hiya aminal haram. Banyak dari manusia tidak tahu apakah itu halal atau dia haram. Siapa yang tidak tahu ini? Ya orang-orang awam. Banyak tidak tahu tentang hukumnya. Adapun ulama ahli ijtihad, nah mereka terkadang tahu hukumnya, karena mereka orang yang berilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan pemahaman. Dia punya kaidah-kaidah untuk menentukan ini halalkah atau haram. Nah, jadi makanya Nabi katakan kebanyakan orang tidak tahu. Maksudnya bukan semua orang tidak tahu. Ada di antara orang yang tahu. Siapa mereka? Ulama. Sebatas ulama. Yang bukan ulama kadang tidak tahu. Dia perlu tanya dulu kepada ulama supaya dia tahu. Nah, seperti orang awam, kebanyakan awam, manusia secara umum itu tidak tahu. Sampai dia tanya kepada ulama, tanya kepada alim ulama tentang hukumnya, dijelaskan hukumnya, baru jelaslah bagi dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang juga perkara itu menjadi syubhat ketika dia meyakini sesuatu yang malah sebaliknya, yang harusnya haram tapi dia yakini sebagai sesuatu yang halal. Atau misalnya bisa jadi terjadi kepada sebahagian ulama atau orang-orang yang berilmu, karena dia masih tawakuf di situ. Tawakuf itu artinya tidak mengambil sikap, belum bisa menentukan tentang hukumnya. Antara dua pendapat ulama misalnya, saya masih tawakuf ini, saya belum jelas, saya belum bisa menguatkan salah satunya. Bisa jadi begitu. Nah, terjadinya perkara syubhat ini pada diri seseorang itu berbagai macam ya. Terkadang ya seperti tadi yang kita jelaskan, karena adanya ikhtilaf para ulama, berbeda pendapat ulama, dan ulama yang dia lihat sama-sama ulama ya, yang alim ya, ulama rabbani yang diakui keilmuannya berselisih, sehingga sulit dia menentukan mana yang kuat ini. Nah, kalau di masa sekarang misalnya Syekh Nasiruddin Al-Albani berpendapat begini, Syekh Abdul Aziz bin Bas berpendapat begitu. Dua alim ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas, dua-dua alim besar. Kadang kita sulit mau ikut pendapat Syekh Al-Albani atau Syekh bin Bas.
Nah, ini karena ada perbedaan pendapat tadi. Menjadi syubhatlah bagi kita terkadang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ini banyak contoh-contohnya, terutama dalam pembahasan-pembahasan fiqh. Contoh misalnya tentang hukum mandi Jumat. Hukum mandi Jumat. Sebagian ulama ya ada yang mewajibkan. Karena dalam sebagian riwayat diperintahkan, man ata ilal jum'ah falyaqtasil. Siapa yang mendatangi salat Jumat maka hendaknya dia mandi. Perintah, dan perintah hukum asalnya wajib. Sebahagian lain, dan itu pendapat mayoritas ulama, bahwa mandi Jumat hukumnya cuman sunnah, bukan wajib. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Berbeda pendapat ulama. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah. Nah, di sini terkadang sebagian ulama mentarjih, hukumnya sunnah dengan alasan begini dan begitu, ya kan? Tapi mungkin menurut sebagian orang, saya belum jelas ini, saya belum bisa mentarjih antara yang halal antara wajib atau sunnah. Walaupun dalam kondisi seperti ini, pendapat yang aman, yang lebih selamat, yaitu tetap mandi Jumat, ya kan? Tetap mandi Jumat, karena tidak ada yang mengatakan hukumnya haram, hanya berselisih wajib atau sunnah. Kan kalau dia mandi Jumat, selamat dia. Beda kalau misalnya dia tinggalkan dengan alasan tidak wajib. Nah, nanti kalau yang benar ternyata pendapat yang mewajibkan, bisa berdosa dia, ya kan? Nah, memang pendapat yang selamatnya adalah memilih pendapat untuk tetap mandi Jumat, minimal itu disunnahkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang juga karena ada kontradiksi antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Mungkin bisa seperti itu menurut pandangan kita, ya. Karena dalil-dalil itu asalnya tidak kontradiksi. Menurut pandangan kita saja seakan-akan kontradiksi. Contoh misalnya dalam masalah fikih taharah, apakah nyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Karena dalam sebagian hadis dikatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang nyentuh kemaluan maka hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu. Tapi dalam sebagian hadis ketika Nabi ditanya tentang hal tersebut, Nabi mengatakan innama huwa bid'atun mink. Sesungguhnya itu cuman bahagian dari tubuhmu. Artinya tidak batal wudu. Nah, yang mana yang benar sebenarnya? Nyentuh kemaluan ini membatalkan wudu ataukah tidak? Nah, ini bisa menjadi syubhat bagi kita, ya kan? Karena ada dua riwayat yang seakan-akan bertentangan. Nah, bagi para ulama mujtahid terkadang ini jelas, tinggal dikompromikan saja, dijamakkan saja. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu kalau disentuh secara langsung, batal wudunya. Karena Nabi bersabda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Tapi kalau nyentuhnya tidak secara langsung, ya, ada kain yang melapisi, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Nabi mengatakan itu cuma bahagian dari tubuhmu, menunjukkan kalau tidak tersentuh secara langsung tidak membatalkan wudu. Nah, dengan itu menjadi jelas, ya kan? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini sekedar contoh saja. Jadi dari perkara-perkara yang syubhat itu. Nah, ada juga perkara yang syubhat karena dalilnya masih samar atau belum sampai dalil tersebut kepada seorang alim. Terkadang seperti itu. Nah, ya, walaupun seseorang terkadang dalam perkara ini dia mesti tawakuf dulu. Kalau dia belum tahu, jangan sok tahu, jangan langsung memberikan jawaban sementara dia belum tahu.
harusnya dia berkata Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Harus seperti itu. Kenapa? Ini agama Allah. Tidak boleh kita berbicara sesuatu sementara kita belum tahu. Jadi kalau tidak tahu, jangan segan-segan mengatakan saya tidak tahu. Jangan memaksakan diri yang akhirnya kita bisa menyesatkan orang lain. Kalau ternyata yang kita jawab, yang kita putuskan tersebut bertentangan dengan hukum yang sebenarnya. Nah, makanya ulama mengatakan qaul Allahu a'lam nisful ilm. Ucapan Allahu a'lam itu hanya Allah yang tahu. Ketika dia tidak tahu dalam suatu permasalahan agama, itu setengahnya ilmu. Kenapa? Ya karena setengahnya lagi kan ilmunya, ya. Setengahnya lagi ilmunya. Ketika dia sadar dan tahu bahwa dia tidak tahu dan mengaku dia tidak tahu, itu setengah ilmu. Makanya dari situ dia berusaha ingin tahu apa hukumnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah jelas dalilnya diterangkan oleh para ulama atau sudah sampai dalilnya dan dia lihat, maka hal tersebut menjadi jelas bagi dia. Nah, jadi seperti itu. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang-orang yang tidak tahu. Banyak orang-orang yang tidak mengetahuinya. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada suatu kisah yang disebutkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai bentuk pengamalan dari hadis yang mulia ini. Ada seorang datang kepada Nabi, atau disebutkan ya, orang ini, sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengadukan suatu permasalahan kepada Nabi. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, inni tazawwajtu fulana. Ya Rasul, saya menikahi seorang wanita. Waja'atni amatun sauda, tiba-tiba datang kepada saya seorang budak wanita. Lalu dia berkata, inni arda'tuka wa iyyaha. Budak wanita ini mengatakan, aku pernah menyusui kamu dan istrimu. Apa katanya? Aku pernah menyusui kamu dan istrimu. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena kalau seperti itu, ternyata istrinya adalah saudara susuannya, dan haram menikahi saudara susuan. Ya kan? Jadi ini pernah terjadi di masa Nabi. Sudah dinikahi perempuannya, tiba-tiba ada wanita yang datang ngaku, saya pernah menyusui kamu dan istrimu juga pernah saya susui. Kalau begitu kamu saudara susuan. Dia datang kepada Nabi. Ini bagaimana ya Rasul ini? Ketika Nabi ditanya seperti itu, Nabi berpaling darinya. Kemudian datang lagi orang ini untuk kedua kalinya, Nabi berpaling darinya. Ketiga kalinya lagi dia datang, dia tanyakan lagi kepada Nabi. Nabi berkata, da'ha watrukha, tinggalkan istrimu. Tinggalkan istrimu. Loh, orang ini pun mengatakan, ya Rasul, ini perempuan ini cuman menyangka saja, mengira-ngira, mengklaim ya bahwasanya dia pernah nyusuin saya dan istri saya. Artinya ya, enggak ada saksinya dia. Perempuan ini yang menguatkan, enggak ada, cuman dia saja. Dan aku pun dan istri pun enggak tahu, karena kan waktu masih kecil. Bagaimana ya Rasul? Rasulullah tetap mengatakan, da'ha watrukha, tinggalkan istrimu. Subhanallah. Kaifa wa qad qil? Mau bagaimana lagi? Dia sudah berkata seperti itu. Ini kan syubhat kan? Syubhat jadinya istrimu itu. Walaupun mungkin kamu tidak tahu secara pasti bahwa dia memang menyusui kamu dan istrimu, tapi ini sudah, wanita ini sudah mengaku dia orang beriman. Mau bagaimana lagi? Tinggalkan istrimu, kata Nabi. Minimal itu syubhat.
minimal dia syubhat, tinggalkan. Karena mengawini saudara susuan itu haram hukumnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini satu kasus. Jadi pengamalan terhadap hadis ini, walaupun belum tapi terang dia haram, tapi karena syubhat ditinggalkan. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Tapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia bisa jatuh dalam perkara yang haram. Satu kasus lagi, di masa Nabi SAW, Nabi pernah melihat ada kurma yang jatuh. Dipungutlah oleh Nabi SAW kurma itu. Jadi ada kurma jatuh, Nabi pungut kurma itu. Lalu Nabi bersabda begini, laula anni akhsha anna hadhihi minas sadaqah la akaltuha. Kata Nabi, kalau seandainya aku tidak khawatir ini kurma dari kurma sedekah, niscaya saya akan makan. Kalau aku tidak khawatir ini termasuk harta sedekah, kurma ini, niscaya saya akan makan. Tapi karena saya khawatir jangan-jangan ini sedekah. Dan Nabi kan tidak boleh makan sedekah. Nabi dan keluarga Nabi tidak boleh diberi sedekah. Dia hanya boleh menerima hadiah. Ketika Nabi dapat kurma itu, apakah pasti itu harta sedekah? Enggak kan? Cuman meragukan kan? Meragukan ini. Jangan sampai ini sedekah. Nabi tidak makan. Kenapa? Karena dia perkara syubhat. Nah, jadi yang syubhat itu ditinggalkan. Jangan dapat misalnya aji mumpung katanya. Ya kan? Kan belum anu juga ini. Apa namanya, bisa jadi ini kan bukan sedekah, saya makan aja. Dan seperti itu. Justru yang seperti itu karena meragukan, tinggalkan saja. Ya, tinggalkan. Itu yang lebih selamat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini contoh pengamalan terhadap hadis ini. Iya. Jadi sekali lagi, siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan dirinya, agamanya dan kehormatannya. Ya, selamat agamanya, selamat kehormatannya. Nah, selamat agamanya, selamat kehormatannya. Kehormatan itu kan butuh dijaga. Ya, jangan sampai dia menjatuhkan dirinya dalam celaan. Ya, karena kalau dia melakukan sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia, orang akan mencela dirinya, orang akan menjatuhkan kehormatannya. Yang seperti ini hendaknya kita hindari. Makanya dari perkara yang mesti kita jaga, jiwa kita, darah kita, ya, harta kita, agama kita, kehormatan kita. Itu butuh untuk kita jaga. Makanya Nabi katakan kan, bukan hanya agama yang terjaga, kehormatan pun bisa terjaga. Coba kalau dia menjatuhkan diri dari dalam perkara syubhat, orang bisa bicara tentang dirinya. Oh, si fulan itu, ya, dia melakukan sesuatu yang syubhat. Orang bisa berbicara. Tapi kalau dia tinggalkan, inilah sikap warok, berhati-hati. Ya, meninggalkan sesuatu yang memang belum jelas, belum pasti haramnya, belum. Kan kalau syubhat itu kan belum pasti haram, belum pasti halal. Nah, itu syubhat itu. Sikap kita meninggalkannya. Sikap kita apa? Meninggalkannya. Itu lebih menyelamatkan diri dan agama kita. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam syubhat, jatuh dalam perkara haram. Maksudnya dia dikhawatirkan akan jatuh dalam perkara yang haram. Bukan langsung jatuh dalam haram, tapi dikhawatirkan bisa jatuh dalam perkara yang haram. Nabi mempermisalkan karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di daerah larangan. Jadi misalnya ya pengembala, ya kan, dia mengembalakan kambing, ya merumput supaya kambingnya makan-makan di situ, tapi di dekat daerah yang dilarang. Ya, misalnya memang dibatasi, ini daerah tidak boleh ini ya, tidak boleh masuk kambingmu di sini, sudah dibatasi. Tapi si pengembala ini dia giring kambing-kambingnya berada di dekat, di tepi daerah larangan. Sementara kambingnya banyak.
Ya kan? Kambingnya banyak. Nah, merumputnya kambing-kambing ini di dekat daerah larang, misalnya daerah larangan di sini. Merumputnya di sini. Si pengembala ini dibawa ke sini, padahal yang di sini kan masih ada. Dibawa ke sini. Ini dikhawatirkan kan? Ya, dikhawatirkan kambingnya bisa masuk ke sini. Kalau masuk ke daerah larangan bisa dapat hukuman dia. Ini ibarat Nabi mempermisalkan kalau orang mau mengambil yang syubhat persis seperti itu. Ya, dia sudah mau dekat-dekat yang haram, bisa jadi masuk ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayarta'afi, seperti pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di dekat daerah terlarang. Dikhawatirkan kambingnya bisa masuk ke dalam daerah yang terlarang sehingga dia dihukum. Begitu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi menjelaskan pula, ya, terkadang setiap raja punya daerah larangan, daerah batasan. Wa inna himallahi maharimuh, dan perkara yang terlarang bagi Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Nah, ikhwani fiddin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, masih kita akan jelaskan hadits ini, ya. Masih ada beberapa lanjutannya, cukup panjang juga. Insyaallah taala kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Tapi poinnya sudah kita dapatkan terkait dengan mewaspadai perkara-perkara yang sifatnya syubhat. Wallahu alam bisawab. Demikian kajian pada subuh hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, semoga bisa mencerahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan sebagai hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.